mudawam. Amal yang didawamkan disebut wirid. Wirid itu pertanda ada warid. Apa arti warid? Sesuatu yang datang. Apa yang datang? Kalau dia santri dapatnya futuh. Jika dia wali dapat laduni. Apa beda futuh dan laduni? Futuh itu belajar 2, pahamnya 10. Asbab guru. Tetap berguru. Guru menjelaskan 2, kita dikasih faham 10. Namanya futuh. Ya. Torikohnya apa? Ngaji kepada guru bersanad. Karena guru bersanad itu dia nggak ngajar sendiri. Dia kan sebelum ngajar dia baca Fatihah dulu. Benar nggak? Tawasulan dulu. Itu dia nggak ngajar sendiri. Saat dia lupa, Allah ganti chip dia. Kadang yang lain yang ngajar. Kalau orangnya kasyaf itu bisa lihat, lah kok Ghazali yang keluar. Nah, loh kok Mbah Hamid muncul lagi gitu. Itu bukan reinkarnasi, itu nurnya mancar. Disebut al-ulama warasatul anbiya. Alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Walhamdulillahilladzi ja'alana mimman akhaza an syekhina al-hamid wa bihamdillahi tabaraka wa ta'ala faburika man akhaza min syekhina al-hamid. Amma ba'du ayuhal ikhwah, ayuhal talabah, ayuhal a'izza bil Arabia wala Indonesia. Kadang-kadang karena 15 tahun setiap hari berbicara bahasa Arab, refleks. Kemarin kita ke MUI Balikpapan, karena semuanya kiai dan habib, saya paling muda. Ya, tahu-tahu sudah refleks dalam bahasa Arab. Sampai selesai bahasa Arab terus. Ya. Ini ni'matullah alaina, ja'alana ajaman, lakin sahala lana an natakallam bil arabiyah. Tapi yang di samping-samping saya itu Arabian. Ya. Sayyid. Cuma antum kan nggak tahu aja ya. Yang dia orang nyari Habib, ini Habib di samping saya. Ya, masih dapat jalur Basyaiban. Ya, Basyaiban itu memang fam zuriat Rasulullah yang sering ikhtilat dengan wong cilik, ya, dengan darah merah. Darah putih yang sering nyampur-nyampur sama darah merah. Tapi hidungnya nggak berubah kan? Hidung. Tinggal dikasih serban dikit udah. Orang bilang Habib. Makanya di Jawa kata Gus itu maknanya sayyid. Tidak boleh mengguskan orang sebenarnya ya di kalangan pesantren kecuali dia seorang sayyid. Dulu dipanggil kiai itu kan dari ikiyai. Itu yang ditunjuk oleh Allah, ditunjuk oleh Rasulullah jadi wali. Dulu, sekarang kan sudah beda. Jadi kiai itu orang yang ditunjuk jadi pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita takut kalau ada orang manggil kita kiai sebenarnya ya. Maka buru-burulah guru saya ngasih ke saya gelar Abuya. Padahal Abuya itu tuh orang tua. Dengan berkah doa-doa beliau, akhirnya kita diizinkan membaca kitab-kitab tua yang kalau orang biasa baca berbulan-bulan, saya diizinkan cuma beberapa hari. Nah itu salah satu keberkahan kalau kita bertalaki kepada guru. Ya, maka kita doakan guru-guru kita semoga Allah berkahi mereka. Ya, jadi kalau orang berguru, dia jadi pinter, dia nggak merasa pinter, dia merasa gurunya yang pinter. Ya, itu hebatnya orang bersanad. Saya pengagum walid beliau,
Syekh Al-Wali Hamid bin Abdullah bin Umar ya. Di belakangnya Bay Syaiban ya. Ya. Ma yuzkar, ana azkuru. Jadi capek-capek nyari Habib lah, Habib di depan. Nyapek-nyapek cari Sayyid di depan antum. Dan Nabi mengatakan, uhadzirukumullah fi ahli baiti. Aku pesan hati-hati bersikap terhadap ahlu baitku. 3 kali, salasa marrat beliau berbicara. Dan beliau mengatakan, taraktu fikum, aku tinggalkan kepada kamu 2 hal. Pertama, kitab Allah. Yang kedua, ahla baiti. Ahlu bait. Kalau ada orang ngaku keturunan Rasulullah, pembuktiannya pakai apa? Pakai nasab. Kalau ada orang ngaku ahlu sunnah, pembuktiannya pakai sanad. Dan Bahyai As-Sayyid Hamid Al-Basuri, aduh susah sekali nyebutnya. Pasuruan. Nah, beliau secara nasab muttasil kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan secara keilmuan pun muttasil kepada ulama-ulama pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang-orang dulu seperti beliau kalau dapat amal satu diseriusi. Itulah yang turun kepada antum semua. Ratibul Haddad masih. Ratibul apa lagi? Al-Wirdul Latif pagi. Sabahan. Hizib Bahar? Enggak. Oke. Oh, Hizib Nawawi. Ajib. Apa lagi? Wirdus Sakran. Masya Allah. Apa lagi? Sakran apa nih? Iya. Ada yang sakran ke yang sebelah sono ya. Itu nggak bisa pakai surat-suratan. Wirid itu bahasa Arab. Artinya apa? Seperti wirid. Udah lama kan baca wirid? Jadi kenapa antum nggak tahu rahasianya? Karena nggak kenal yang dibaca apa. Jadi nggak takzim kepada yang dibaca. Malah ngantuk-ngantukan ya. Kesempatan nih, wah Pak Ustadz Gus lagi ngeliat ke kanan nih, kita tidur sebelah kiri ya. Tapi Gusnya pura-pura nggak tahu, ngasih kesempatan tidur. Karena ada satu bab dalam ilmu tarekat, an-naumu fi dzikr. Itu Mahmud. Serius? Ya. Tapi kan ada tapinya. Tidurnya nggak disengaja. Nama itu tiduran. Ya. Tidur yang mana? Itulah tidur yang disebut busyra. Kata Nabi SAW, la tabqa minal mubasyarat illa ar-ru'ya as-salihah. Hadis Imam Muslim, hadis Imam Tirmizi. Tidak tersisa daripada busyra nubuwah. Jadi nubuatnya Nabi itu ada 45 macam item. Bab, fasal. Salah satunya adalah mimpi yang indah. Bukan mimpi basah. Mimpi basah bahasa Arabnya ihtilam. Tapi kalau mimpi indah ar-ru'ya as-salihah. Al-wali mahtalam. Al-wali la yahtalim illa qabla an yakuna waliyan. Ya, wali enggak pernah mimpi basah kecuali sebelum dia jadi wali. Abah guru sekumpul itu enggak pernah mimpi basah. Jadi balighnya karena akalnya. Kan dalam ilmu fikih ini harus ditambahkan ta'liknya. Bahwa baligh tidak mesti mimpi.
Baligh adalah kesadaran syahwat. Dia mulai sadar bahwa dia bersyahwat kepada lawan jenisnya. Dia sudah baligh. Itu ya. Jadi bulugh ghair munhasir ala al-ihtilam. Malah aneh di pesantren-pesantren tertentu ada wirid khusus bisa ihtilam. Ya. Kalau wali ihtilam, pasti dia ihtilamnya ma'azauji. Antum udah punya azwaj belum? Sayyidina Umar, hinama syaghalahu siyasah, ra'a fi manamihi imra'atan. Ya. Fawata'aha. Summa tazakkara. Wara'a an hadhihi imra'ah jariyatan lah. Halal, sah? Sayyidina Umar sibuk ngurus pemerintahan negara. Lupa wiridan. Dalam kelelahan beliau tertidur. Beliau bahkan nyentuh istrinya pun gak sempat kalau sudah sibuk. Makanya Sayyidina Umar ini kalau pulang galak istrinya. Ngurus orang mulu. Binimu gak diurus-urus. Anakmu gak diurus-urus. Sayyidina Umar senyum aja. Ya Neng gitu. Ya Ning. Panggil Ning ya. Ya Ning. Sayyidina Umar galak di luar. Di depan istrinya. Ya enggak. Sunnah. Wali begitu. Wali hormat kepada istrinya. Tapi ada wali galak. Wali murid. Bener ya? Oh iya, harus galak wali murid itu. Kalau enggak jadi murid. Murid enggak jadi ulama. Sayyidina Umar kemudian bermimpi, mimpi basah. Tapi yang dia gauli dalam mimpinya bukanlah selain orang yang halal. Yang dia lihat adalah budaknya yang dia beli sendiri. Halal. Karena wali masuk ke alam bawah sadar, dia tetap tahu kalau ini haram, ini halal, dia sadar. Kalau antum kan berharap, ya Allah, arini ihtilaman ma'aha. Itu pembatalan kewalian itu. Kenapa? Wali itu alam mimpi dan alam nyata bagi dia sama. Maka dia nggak berani aneh-aneh di alam mimpi. Itu alam nyata di sana. Pertemuan dengan aulia-aulia itu sering di alam itu. Ya. Nah, jika antum ini mimpinya dalam kelelahan ngaji, ngafalin alpiyah. Apalagi Umar Toto Amiriti. Ya. Apalagi? Kitab apa lagi antum yang bikin capek ngapal apa? Amsilah, tasrifiyah. Bikin sarap. Orang cerdas gampang ngapal tasrif. Mau jadi orang cerdas nggak? Hafalin tasrif. Tapi ngapalnya jangan bayangin susah. Bayangin wajah tercantik. Makanya dulu di pesantren, ini mungkin yukhalif al-adah. Ya. Saya debat dulu dengan kawan di pesantren. Waktu awal-awal Syekhuna Ali Mustafa Yaqub mendirikan madrasah untuk mutawassithah. Saya bilang, kita harus naruh seorang ustazah ngajar walaupun sekali seminggu di Ma'had Banin. Pada nentang. Saya bilang, antum nentang. Diam-diam memandang juga. Ya. Diam-diam ngintip. Loh kenapa? Karena ada fakta pesantren-pesantren terjadi. Jeruk makan jeruk. Paham? Jadi caranya gimana? Caranya harus ada ustazah yang muhtajibah, agak galak dikit, tapi cantik. Ya iyalah masa cewek ganteng.
Ngajar, walaupun cuma sekali seminggu, kadang sekali sebulan. Tapi ternyata alhamdulillah jadi habit. Ya, malah bisa jadi ibu. Karena ustazahnya agak jauh umurnya dikit dibandingkan santrinya. Minimal dia tahu wedok cantik iki ya gitu ya. Kalau yang cantik begini, masa ngelihat lanang-lanang mulu kan? Bosen nggak? Oh Ustadz Hodul Basor, ya Hodul Basor, diam-diam ngintip. Kita itu sering khainatul ayun, ya. Tapi itu mungkin jadi bahan perdebatan. Ya. Alhamdulillah usul saya diterima sampai sekarang jalan ya. Baik. Jadi an-naumu fi dzikr bi ghairi 'amdin mahmud. Tapi bi 'amdin ghair mahmud, mazmum bal matrud. Ya, dia terbuang dari alam itu. Cuma dapat berkah tidur. Lumayan ciri-ciri ya. Antum tahu nggak kalau saya baru tidur setengah jam dari kemarin? Cuma di pesawat saya tidur. Baru mau tidur, dia nyampe. Nggak jadi. Ngantuknya bukan main. Pas udah mau nyampe, pas tol kan gitu. Dia nyampe. Itu hasil dari riadoh. Riadohnya riadoh bangun ngaji. Dan badan coba lihat. Ada badannya yang seberat badan saya. 85. Jadi antum 3 orang saya giniin tuh tumbang. Ya. Kayaknya ada yang lebih dari saya kali ya. Subur-subur, sembunyi. Jadi adinda para santri semua, saya sampai sekarang masih santri. Cuma santrinya beda funnya aja. Funnya sekarang kalau ngaji jam 12 sampai subuh. Itu santri alam lain. Kalau antum kan santri alam carut marut. Kita santri alam jabarut. Kiai-kiai dulu dapat wirid, dapat ijazah dari kiainya, dia amalkan. Diamalkan. Baru jadi wirid. Jadi apa yang disebut wirid? Al-amal mudawam. Al-amal al-mudawam. Amal yang didawamkan disebut wirid. Wirid itu pertanda ada warid. Apa arti warid? Sesuatu yang datang. Apa yang datang? Kalau dia santri dapatnya futuh. Jika dia wali dapat laduni. Apa beda futuh dan laduni? Futuh itu belajar 2, pahamnya 10. Asbab guru. Tetap berguru. Guru menjelaskan 2, kita dikasih faham 10. Namanya futuh. Ya. Torikohnya apa? Ngaji kepada guru bersanad. Karena guru bersanad itu dia nggak ngajar sendiri. Dia kan sebelum ngajar dia baca Fatihah dulu. Benar nggak? Tawasulan dulu. Itu dia nggak ngajar sendiri. Saat dia lupa, Allah ganti chip dia. Kadang yang lain yang ngajar. Kalau orangnya kasyaf itu bisa lihat, lah kok Ghazali yang keluar. Nah, loh kok Mbah Hamid muncul lagi gitu. Itu bukan reinkarnasi, itu nurnya mancar. Disebut al-ulama warasatul anbiya. Ini waris siapa nih yang turun? Inilah pentingnya bertawasul sebelum ngaji. Bagi orang-orang fuqaha, tawasul itu cuma mustahab. Terutama fuqaha ahlussunnah. Tapi bagi ahlul haqiqah, at-tawassul wajib. Ya, tawasul itu wajib karena bisa menghancurkan kesombongan, menghancurkan sok pinter. Orang kalau ingat gurunya, rasa sok pinternya hilang. Ya, apa kata Imam Abu Hanifah, imam yang paling cerdas dalam bab al-qiyas. Ciri-ciri orang jago hukum, qiyasnya tidak ada habis-habisnya. Imamuna Abu Hanifah Nu'man bin Thabit al-mutawaffa sanah 150, ya.
Imam Abu Hanifah yang wafat tahun 110 Hijriah, beliau berkalam. Apa kata beliau? Laula Ja'far lahalaka Nu'man ibn Thabit. Kalau bukanlah karena didikan guruku Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali. Itu Ja'far. Apa kata Abu Hanifah? Kalau bukan karena gemblengan Ja'far, tentu Nu'man bin Thabit halik, binasa, hancur. Kenapa? I'jabul mar'i binafsih. Jadi salah satu muhlikat, penghancur nasib, sial dia sepanjang umurnya walaupun dia santri, ketika dia takjub kepada ilmunya, takjub kepada dirinya. Nah, inilah dihancurkan kalau orang berguru. Ya. Beruntung kalian. Saya dulu pengen nyantri dari kecil, gak diizinkan ayah saya. Maka diam-diam saya nyantri ngalong. Berangkat jam 8, pulang jam 2. Ngaji di surau-surau tasawuf. Orangnya aneh-aneh. Bacanya aneh-aneh. Tahu-tahu pingsan karena zikir. La ilaha illallah, pingsan. Kan bingung kita. Mau ngaji gimana orang yang pingsan? Ada lagi yang lagi zikir nangis. Kita baru nanya dia nangis duluan. Gimana mau ngaji? Tapi tangisnya itu berefek dalam kolbu. Kok mereka bisa nangis, saya gak bisa nangis? Apa di kolbu saya? Jadi nangis aja bersanad coba. Bukan hanya kitab bersanad, nangis aja bersanad. Kalau enggak, fihi riya. Jadi kata Ibnul Mubarak, nangis itu ada 9. Kulluha riya illa wahidan. Semuanya riya kecuali 1. Yaitu tangis karena takut kepada Allah, harap kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada seorang dokter minta diajarkan talqin zikir. Waktu itu ada teman-teman yang mantan-mantan preman talqin zikir. Semuanya nangis kecuali si dokter. Terus dokternya ngomong, "Buya, apa masalah saya? Kok saya nggak bisa nangis?" Dia nangis, dia ngomong nangis. Tapi nangisnya telat. Orang udah nangis saya zikir, dia nangis setelah zikir. Apa kejadian pada saya? Dia bilang, itu ente nangis. Cuma telat sama kita. Ya. Itu mereka walaupun preman sudah disiapkan beberapa bulan yang lalu zikrullah. Ya Hayyu ya Qayyum. Ente kena dokter, menjatuhkan dokter, datang hadir malam ini, saya hargai. Kita ikutkan talqin. Jadi dia dapat rasanya setelah orang selesai. Ketika dia merasa, kok saya lebih hina ya daripada mantan-mantan preman. Di situ usulnya dia. Ya. Gak tahu usulnya, antum kan ngorok. Usul. Baik. Kalau wali bukan futuh, namanya laduni. Laduni itu ilmu yang di-download. Tahu download gak? Nah, berarti main game di rumah nih kan? Nah, Minecraft ya? Atau itu apa namanya? Macam-macam nama game, coba nama game apa aja? Ya? Tuh, apalagi? Tuh, canggih ini. Canggih. Gak usah takut ya. Antum kalau bisa main game berarti imajinasinya hidup. Berarti bisa diajak bertasawuf. Ya, bisa diajak berusul fikih. Karena usul fikih ini modalnya harus bisa berkhayal. Fantasinya harus kuat. Ini beda fuqaha usuli dengan fuqaha furu'i. Yang bisa merubah fatwa cuma fuqaha usuli. Itu yang kuat imajinasinya. Al-Imam Abu Hanifah. Beliau sudah sampai kepada imajinasi itu. Maka imajinasi itu ada yang hakiki, ada yang palsu. Abu Hanifah diberikan Allah imajinasi, khayalan hakiki setelah berguru kepada Ja'far, Sayyidina Ja'far. Karena wali
Khayalnya pun hakiki, mimpinya hakiki, apalagi lagi nyata begini. Itu wali. Kalau kurang percaya, baca kitab Al-Insan Al-Kamil, di situ ada bab khusus al-khayal. Kalau yang belajar filsafat, baca bab Plato, Aflatun. Bagi dia, ide imajinasi itu semua hakiki, alam ini imitasi. Itu filsafat, kita nggak ikut filsafat. Sekedar ngasih tahu aja, biar disebut sesat ya. Abu Hanifah, apa kata beliau? Boleh zakat fitrah dengan yang senilai dengan gandum 1 sok. Atau tamar 1 sok. Ngomongnya sebelum tahun 150. Kira-kira tahun 130 dia udah ngomong begitu. Ditentanglah oleh Imam Hamad ibn Zaid. Abu Hanifah di Kufah, ini di Basrah. Orang Basrah ini kota hadis. Beda dengan riwayat hadis, dituduh bid'ah. Abu Hanifah tahu hadis. Inna Rasulullah SAW, inna Allah farada alaikum zakat al-fitri sa'an minat tamri atau sa'an minat syair. Dia hafal, punya sanad, jarak dengan Nabi cuma 1 orang, 2 orang. Abu Hanifah. Terus Abu Hanifah, dia ditawarkan jadi hakim agung, qadil qudat, tapi dia gak mau. Dia memilih jadi penjaga kelontong. Toko itu kayak toko-toko minimarket kecil, ya toko-toko biasalah. Jadi Abu Hanifah ini ulama yang jadi penjaga toko, milik sendiri. Ya. Dia kemudian melihat kecenderungan orang barter sudah mulai berkurang. Sekarang orang lebih suka nukut fulus dinar dirham daripada gandum, tamar. Karena Kufah sudah jauh dari Madinah. Basrah pengaruh Madinahnya masih kuat. Maka saklek. Hadisnya menyebutkan gandum, gak boleh yang lain. Hadisnya menyebutkan 1 sok, gak boleh dengan duit yang bisa membeli 1 sok. 1 sok itu kalau sekarang kita berapa duit itu? Ada duitnya. Ada 50 ribu. Nggak nyampe 40-an lah ya. Takriban arba'ina alf. 40 lah, 40 ribu. Oke. 40 ribu kata Abu Hanifah. Boleh berzakat fitrah dengan yang senilai dengan 1 sok. Apa kata Hamad bin Zaid? Najasatul ard. Wong najis ngomong. Sama-sama ulama ini. Ternyata ada yang ngadu-ngadu, hoax. Apa kata orang yang datang? Tuan Hamad, itu ada Abu Hanifah di Kufah, dia menentang hadis. Nabi bilang 1 sok, dia bilang boleh pakai duit. Dia nentang hadis. Hamad bilang, kalau orang nentang hadis itu najis. Jadi ulama ini bisa dikerjain sama jamaah. Hati-hati, apalagi musim-musim politik. Nanti kiainya bilang, itu sesat orang. Kayak gitu. Hati-hati ya. Kita harus hati-hati. Pembawa berita, dan sekarang pembawa berita sudah ada di YouTube. Sudah ada di TV. Maka lebih berbahaya sekarang dari zaman Imam Abu Hanifah. Tayyib. Abu Hanifah disesatkan orang. Bahkan Imam Syafi'i pun tidak sepakat. Maka fi madhabina Syafi'i qadiman wa jadidan, ya, shadaqatul fitri mesti dengan benda. Fitr, kan fitr. Fitrnya mereka tamar, syair, gandum. Fitrnya kita beras. Yang penting fitr. Tapi tidak ada sekarang yang menolak, baik di MUI, di NU, di Muhammadiyah, di Basnas, di Basda, Dompet Duafa, ACT, apalagi namanya, lembaga-lembaga zakat itu. Semuanya sekarang sepakat membolehkan secara praktis berzakat fitrah dengan yang senilai. Benar nggak? Itu baru rame 2000-an ke sini. Dulu saya kalau zakat fitrah ada beras depan kiai. Pak kiainya ketua amil. Pak kiai saya beli beras.
Dah, ya saya jual. Pak Kiai saya mau berzakat. Nah, gitu dulu, benar nggak? Ya, supaya nggak berbenturan dengan perdebatan lama, khurus minal khilaf. Tapi zaman sudah berubah. Abu Hanifah karena berguru langsung kepada Maulana al-Imam al-Arif billah, ya, Imam al-Masyriq wal Maghrib, Imamuna Ja'far Sadiq, maka beliau diperjalankan Allah ke masa depan. Jadi beliau sudah menyaksikan yang sekarang terjadi. Dan tidak ada ulama mazhab Syafi'i di Mesir, di Hadramaut yang mereka mustakbalnya tinggi. Jadi visinya bagus, menolak itu gak ada. Cuma mereka berpikir supaya tidak terjebak khilaf, tetap disediakan beras. Malah sekarang pakai pencet-pencet doang, pakai handphone. Ya, benar nggak? Gimana pakai itu, sah nggak pakai? Sah enggak? Zakat fitrah pakai aplikasi. Transfer ya? Ya. Sah ambatul. Nah, berarti beliau Syafi'inya sudah mustaqbalat, ya. Sudah mutaqaddim, bukan lagi qaulun qadim qaulun jadid, sudah mutaqaddim. Itu yang dibutuhkan. Nah, mau jadi orang yang saklek atau mau jadi orang yang berkembang? Mau jadi mana? Ya, mau jadi yang mana? Ini cepat loh ini. Cepat sekali. Nanti orang kerja nggak perlu ngantor. Cukup di aplikasi namanya suatu program namanya Metaverse. Tidur-tiduran di rumah, duit masuk. Nanti nggak tahu keburu kiamat kali ya. Gimana? Mirip-mirip kayak wali dulu kan, wali zikir-zikir, tahu udah di bawah sejadah ada duit. Ya, Metaverse al-wali. Ya, metawali. Ya. Jika mau maka kuasai usul fikih dan qawaid fiqhiyah dengan baik. Qawaid fiqhiyah itu boleh dirubah. Cuma harus menguasai usul fikih. Kalau enggak jangan coba-coba rubah. Kualat ya. Boleh dikurangi, boleh ditambahkan, boleh dikritisi, boleh dikuatkan. Karena kaidah fikih itu kalau di kampus itu namanya tesis atau teori. Bangunan teori itu boleh dikritisi ulang. Sebagai contoh, ada perdebatan mengenai al-aslu fil ibadat. Apa ibadah? Bukan. Mubah atau mamnu? Al-aslu fil ibadah mamnu. Tapi Abu Hanifah dibalik. Al-aslu fil ibadah wajib. Beliau balik. Al-aslu fil muamalah mamnu. Jadi itu perbedaan Hanafiyah Syafi'iyah. Ternyata maksud mereka sama, tapi yang mereka gunakan kalimatnya sama. Itu berbeda tipis, ya. Oke. Jika dulu mereka berani memajukan istilah-istilah, mengemukakan kaidah-kaidah di zaman yang belum ada gadget, belum ada Facebook, belum ada YouTube, belum ada Instagram, belum ada TikTok. Ini kayak generasi TikTok. Diginiin palanya di TikTok tuh ya. Habis itu dilaporin ustadznya ke polisi. Saya di TikTok sama ustadz. Gurunya polisinya bingung. Kalau di TikTok ya nggak apa-apa dong, Dek. Zaman sekarang seharusnya sudah banyak perubahan. Cuma karena orang sudah terburu-buru mengkultuskan kitab dan ulama. Akhirnya nggak berani merubah yang sudah mesti dirubah. Ya. Saklek bener. Kitab nih, contoh, kitab yang paling belakangan ditulis dalam mazhab Syafi'iyah yang masyhur, I'anatut Talibin. Tapi ditulis kan masa sebelum ada Facebook, ya. Belum ada Google, ya, belum ada. Ahli hadis dulu melarang. Ya, kutubus sita. Baik apa? Lewat apa?
aplikasi. Ya. Dulu tuh nggak ada. Dulu Imam Bukhari mau dapat satu hadis, jalan dulu ke Mekah, baru dapat hadis innamal a'malu bin. Ya, sekarang, tunggu dulu Pak Kiai, kita buka dulu Google katanya. Jadi sekarang orang awam suka membentur-benturkan ustadz dengan Google dan YouTube. Nah, ini kalian harus siap, maka kalian nanti harus masuk ke YouTube. Tapi jangan masuk dulu ke YouTube sampai mateng. Mateng satu bab, maka jangan terlalu tamak dengan semua, saya harus kuasai semua. Enggak, dilihat-lihat badan ini, saya kuatnya di bahasa Arab, saya kuatnya di fikih, saya kuatnya di usul, saya kuatnya di akidah, saya kuatnya di mana. Atau emang ada orang yang diberikan ruang, dia kuasai semua, bagus. Udah mateng, terus gurunya bilang, udah kamu ngajar. Berarti dia sudah boleh masuk ke dunia alamanya. Jangan ngajar, jangan terkenal sebelum waktunya. Sama dengan manen buah pisang, tapi masih mengkel, atau mengkel. Ya masih mentah. Bentuknya hijau, seperti lambang NU. Kayaknya ini pohon NU nih. Ya. Tapi pas dicoba, nggak enak. Harus diolah dulu, jadi keripik, baru enak. Jadi kalau mau memetik ilmu sebelum saatnya, tetap harus diolah lagi. Gitu. Paham nggak maksudnya? Ya. Nah tadi tentang itu turunan ngaji an-naumu zikr, tidur dalam zikir. Abu Hanifah tidurnya itu diperjalankan Allah ke masa depan. Makanya dia bisa ngomong boleh zakat fitrah dengan yang senilai dengan tamar ataupun syair. Abu Hanifah kakinya mau selonjoran. Terus dia ingat kakinya mengarah ke rumah gurunya Hammad bin Salamah. Kalau tadi yang memusuhi beliau Hammad bin Zaid. Akhirnya beliau kemudian mengarahkan kakinya ke bagian lain. Diarahin ke yang lain. Apa kata beliau? Astahyi min syekhi Hammad bin Salamah. Aku malu kurang hormat kepada guruku Hammad bin Salamah. Itu gurunya lihat nggak dia kakinya selonjoran? Gurunya tahu nggak? Enggak. Di arah rumahnya gongsono, tapi itu arah rumahnya. Gak berani beliau selonjorin kaki. Antum bisa lihat, ini adab murid kepada guru walaupun jauh. Mau jadi imam, mau jadi orang hebat, pakaikan adab zahir ataupun batin. Imam Malik tidak malah pakai sendal malah, apalagi kuda. Imam Malik itu kalau musim panas, Madinah itu pasirnya Masya Allah membakar kaki. Tapi beliau tidak pernah pakai sandal dan tidak pernah naik kuda ataupun onta. Ditanya oleh pejabat-pejabat yang mentereng, murid-murid yang polos, ya Sayyidi, ya lima lam tanta'il, ya kenapa engkau tidak ta'khuz na'lan, menggunakan sendal atau tarkab khailan, mengendarai kuda? Apa jawaban beliau? Apakah pantas seorang Malik berjalan dengan sendal yang gagah atau naik kuda yang perkasa, sedangkan di bawah kakinya ada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Oleh karena itu beliau menjalani bertahun-tahun, setiap malam beliau mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini baru benar. Kan ada juga yang ngaku ketemu Nabi tiap malam ya. Apa kata beliau? Ma bittu lailan illa wa ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah aku bittu itu rehat. Istirahat, bisa tidur, bisa antara tidur, bisa tidak. Kalau orang psikolog tuh tahu gelombang otak sadar, setengah sadar, terus nyenyak, ada trans, ada nyenyak. Jadi biasanya mimpi itu ketika setengah sadar. Setiap kali beliau mau tidur itu melihat Nabi senyum, Nabi ngobrol, juga ngajinya lewat jalur begitu. Itulah yang terjadi pada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Disuruh
datang ke Syekhana Khalil, nggak disuruh ngaji, disuruh bercocok tanam, nguji nafsiyahnya. Tiba-tiba ada orang ngelamar, disodorinlah Mbah Hashim, disuruh mimpin pesantren. Terus beliau, ya Sayyidi, Pak Yai, saya kan nggak pernah ngaji, gimana mau ngajar? Udah tenang, suruh sholat 2 rakaat aja atau amal biasa. Malam-malam cuma dalam beberapa hari mimpi mengkhatamkan banyak kitab. Jadi wali itu mimpinya nyata. Jadi mereka kalau tertidur itu bukan tidur, ya, itu hiburan, rehat. Maka ada sebuah riwayat, ru'yal anbiya wahyun, mimpi para nabi wahyu. Kalau ulama pewaris para nabi, mimpinya apa dong? Ru'yal awliya ilhamun. Kalau tidur yang itu apa tuh? Kayaknya udah berat sekali deh ya. Udah makan belum? Udah makan siang? Belum? Ya sudah, kita tutup dulu ya. Baik, Adinda santri yang muliakan Allah, antum beruntung, ini tempat mewah sekali. Kiainya wali, Mbah Yai Hamid itu waliullah. Kaedahnya, ini bagian terakhir yang mau saya sampaikan ya, ini dengerin pelan-pelan. Al-wali la yalidu minhu illa al-wali. Wali itu kalau punya murid pasti jadi wali. Cuma wali tingkatannya masalahnya. Kalau dia tidak bisa mengikuti gurunya, ya dia di bawah gurunya. Minimal jadi wali am, wali yang umum. Syukur-syukur jadi wali khawas, langsung diangkat oleh Allah SWT. Al-faqih la yalidu minhu illa al-faqih. Ya, orang faqih punya murid ya faqih. Al-muhaddis punya murid ya muhaddis. Pelawak punya murid ya pelawak. Sama. Ini pesantren, beliau adalah waliyun min awliyaillah, ya, Mbah Hamid. Jadi kalau antum cari wali nggak usah jauh-jauh, di sini walinya. Di luar banyak wali, tapi di sini ada walinya. Terus wali itu apa? Wali itu orang atau hamba yang mempunyai rahasia makrifat antara dia dan Allah, rahasia cinta antara dia dan Allah. Beliau itu babul walayahnya pada hadis qudsi riwayat Bukhari. Ya, man adali waliyan, kemudian di tengahnya la yazalu, ya, senantiasalah yataqarrabu ilayya abdi bin nawafil hatta uhibbahu fa iza ahbabtuh kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Jadi beliau jadi wali di bab ini. Apabila seorang hamba senantiasa rajin beramal, istiqomah, dikasih kiainya dulu Rotibul Hadad dirutinin, dikasih Yasin, sini ada Yasin kan? Oh, wirid Yasin itu antum tahu nggak wirid Yasin itu apa? Dalam hadis Imam Darimi, walaupun didhaifkan oleh ahli hadis, tapi disahihkan oleh ahlul haqiqah. Inna Allah qara'a Taha wa Yasin qabla khalqis samawati wal ardi alfai am. Allah itu sudah menitahkan Taha dan Yasin, surat itu udah turun sebelum diciptakan langit dan bumi 2000 tahun. Antum sekarang jadiin wirid, makanya tempat ini diberkahi. Insya Allah corona nggak masuk lah. Cuma disuruh vaksin aja ya. Vaksin. Emang begitu emang. Ulama aswaja ini gampang diatur. Nggak susah, tapi punya peraturan sendiri. Jangan coba-coba atur saf kami, ya nggak? Ya. Oke, kita vaksin. Yang penting saf kita jangan dipisah-pisah. Kita punya aturan sendiri. Kita terima yang dari dia, kita terapkan yang dari kita. Ya.
Dengan demikian, adinda para santri yang bukan Allah, kalau beramal rotibul haddad, rotibul atas, coba yang istiqomah. Kalau pulang ke rumah jangan ditinggal. Ya, itu satu hurufnya itu cahaya. Satu wirid itu, satu hurufnya ada cahaya. Ya, rotibul haddad yang nyusun siapa? Abdullah. Itu seorang wali kutub. Dan dia kalau punya wirid tidak hanya kumpulan begitu, bahkan beliau punya wirid hurufiah. Ada wiridnya baca alif, 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 alif. Tuh. Kalau ketemu orang biasa kan disebut gila tuh. Apalagi kelompok sebelah kan. Tahu kelompok sebelah? Ba, ba, ba. Kalau orang Jawa kan lucu. Ba, 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 ba. Ya ada namanya thariqat hurufiah. Ada. Itu Habib Abdullah Al-Haddad punya wirid itu. Dalam kitabnya Tasbitul Fuad itu beliau cerita tentang itu. Dan itu ilmu puncak para wali, karena Al-Qur'an itu terkumpul dalam huruf-huruf. Huruf itu ada di Fatihah. Fatihah ada pada basmalah, basmalah ada pada ba, ba ada pada titik. Titik itulah aslu kulli harfin. Maka puncak ilmu ma'rifat ada pada ilmu huruf. Maka wali-wali Allah yang paling tinggi bukanlah yang terbang bisa mecah, bukan, tapi yang mengerti rahasia-rahasia huruf. Ya, itulah jadi kitab-kitab sekarang tuh. Ya, baik, karena semuanya udah lapar, jamnya sudah, beda jam istiwa ya. Jam bid'ah saya ini ya. Ini jam bid'ah, itu jam sunnah itu. Saya berdoa semoga saya termasuk orang yang dapat keberkahan Syekhona Mbah Hamid ya. Begitu juga anak-anak beliau, keturunan beliau, guru-guru di sini. Kalau nggak ada guru-guru ini nggak jalan juga. Maka al-muallim ruhul ma'had. Jadi kalian jangan pernah sakiti para muallim, karena ruh ini adalah muallim ya. Mulai cintai mereka, mencium tangannya dengan tulus. Tapi nanti nggak usah salam-salaman ya. Kata orang di luar masih corona, di sini nggak. Karena saya mau buru-buru lagi ya, ada lagi yang mau diinin ya. Kita doakan untuk mereka semua, ala hazinniya wa likulli niyatin salihah wa li sayyidina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam ya, wa sayyidina Syekh Hamid wa jami'i auladihi wa dzurriyyatihi wa talamizihi wa man akhadha min wa kullu man ahabba lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أذكر الدنيا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jazakumullah ahsanul jaza atas ilqaul fawaid wal mawaid, atas mauidhah dan faedah-faedah yang beliau berikan. Jadi apa yang mungkin beliau sampaikan bisa saya simpulkan sedikit yang mungkin bisa membantu teman-teman dalam memahami apa yang tadi beliau sampaikan. Beliau ingin memotivasi kita semua bahwa tantangan ke depan ini juga harus dipersiapkan dengan kemampuan keilmuan yang matang, khususnya di bidang usul fikih, karena nanti kita akan dihadapkan dengan banyak tantangan-tantangan baru yang itu membutuhkan solusi-solusi baru. Maka para santri-santri diharapkan untuk semakin tekun. Yang kedua, al-iltizam bidzikr, yaitu istiqomah untuk melanggengkan zikir-zikir yang sudah diajarkan di pondok pesantren ini, sehingga zikir-zikir itu bisa menjadi wirid. Karena kalau tidak langgeng belum bisa disebut wirid. Karena wirid itu adalah sesuatu yang dilanggengkan. Zikir dan wirid perbedaannya adalah wirid adalah zikir yang dilanggengkan. Ketinggalan dikotok. Itu dawuh beliau. Jadi ini pesan beliau yang kedua. Yang ketiga, beliau tadi memberikan tips tidur yang bermanfaat. Itu yang saya tangkap. An-naum fil dzikr. Tapi syaratnya harus ketiduran ya, bukan sengaja. Bi ghairi amdin. Yang repot di sini
melodi wiridnya membuat tidur. Jadi banyak yang tidur saat wirid. Jadi itu bagus ya. Berarti sudah menyelam ke alam fana mungkin. Jadi orang bisa tidur itu kalau otaknya rileks, berarti di sini tidak stres. Atau terlalu santai Bu ya. Ya, pesantren harus santai biar nggak kesurupan. Biar nggak ada kesurupan kan? Enggak. Itu karena melodi wiridnya santuy. Ya. Selamat santri santuy. Ya. Jadi kalau ada pesantren, santrinya sering kesurupan, berarti dia tidak santai. Kiainya terlalu keras, gurunya terlalu tegas. Nah, ini harus diperbaiki. Kalau antum nggak ada yang kesurupan kan, paling kesurupan lapar. Ini udah demo nih, perutnya udah ngomong lapar. Banyak yang kesurupan kalau pulang ke rumah ini santri-santri. Jadi entah tadi beliau ini termasuk orang yang punya visi atau pandangan ke depan kok langsung bahas masalah tidur gitu. Ya. Nggak tahu santri-santri di sini kok memang sukanya begitu. Ya, kadang wirid juga nggak balik-balik juga. Jadi ada kasyafnya juga beliau ini ya. Baik para santri, apa yang beliau sampaikan tadi merupakan sebuah wawasan untuk membuka cakrawala kita supaya Anda semua ini bisa terus mengembangkan diri dan mempersiapkan zaman di masa depan. Karena tantangan Anda bukan di hari ini saja tapi di masa depan. Barangkali ada 1-2 santri yang ingin tabarukan tanya ke Buya Rozi. Atau ada yang tanya panjenengan itu siapa toh gitu kira-kira. Belum ada yang belum kenal mungkin. Atau ada yang mau tanya tentang yang lain. Beliau ini kalau di YouTube ini sering bicara tentang ilmu ma'rifah, ilmu hakikat. Tapi beliau juga sering berbicara tentang ahamiyah at-tamassuk bil aqidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi pentingnya berpegang teguh pada akidah ahli sunnah wal jamaah. Beliau termasuk singa aswaja. Ya. Nah mungkin ada yang dan mungkin ada yang belum tahu bahwa beliau juga pernah terpengaruh dengan akidah Mujassimah atau Salafi Wahabi. Beliau juga mantan gitu. Ya. Jadi mungkin ada yang belum tahu. Ya. Nah, ada yang tanya silakan maju. Ada satu lagi? Ya sebutkan nama dan kelasnya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami Muhammad Ja'far dari perwakilan dari kelas 3 Aliyah. Ingin menanyakan beberapa poin, Ustaz. Pertama-tama kan di antara faidah zikir atau wirid itu menumbuhkan mahabbatullah, dan di antara faidah atau fadilah sholawat adalah menumbuhkan mahabbat Rasul. Dan apakah ketika semuanya dilazimkan, mulazamahkan, kedua rasa cinta ini bergelora, kedua rasa rindu itu berkobar, apakah mungkin dua rasa cinta ini berkumpul dalam satu hati? Terus kalau misalnya nggak bisa dikompromikan, mana rasa cinta yang harus diutamakan terlebih dahulu? Terima kasih. Itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini sudah bab kasmaraniyah ini. Muhammad Ja'far. Apa? Pertama tadi tentang zikir menumbuhkan mahabbah. Itu torekot jadul. Zikir dulu baru cinta. Torekot akhir zaman dibalik. Cinta dulu baru zikir. Kenal dulu baru ingat. Gitu. Maka ngaji makrifat dulu baru berzikrullah.
Kalau nggak mabuk di zikir, tapi nggak ketemu-ketemu siapa yang dipanggil-panggil. Dulu kan orang nyari Mbah Yai Idris mana, Yai Idris mana, di depannya. Karena cuma tahu nama, nggak tahu wajah, nggak tahu sifat. Udah ngobrol panjang, Mbah Yai Idris mana. Kira-kira begitu. Jadi orang kalau udah kenal, nggak perlu nyebut-nyebut, cukup memandang. Jadi zikirnya orang-orang yang cinta, nggak perlu lagi nyebut-nyebut. Ya, norak itu. Cinta dulu baru sebut. Gitu ya. Maka menyebutnya sudah penuh dengan getaran. Paham? Jadi ada thariqat qadimah. Ar-riyadah muqaddamatun alal ma'rifah. Riyadah didahulukan daripada ma'rifah. Sedangkan di akhir zaman, karena sekarang orang udah cepet semua. Udah cepet semua. Kalau zikir dulu, wirid dulu, puasa dulu, kapan jadi walinya ntar? Ya, kelamaan, udah keburu tua, kemudian di luar sudah banyak perubahan. Ulama wali-wali Allah, mereka diilhamkan oleh Allah untuk merevisi. Yang penting tujuannya sampai liya'budun, kan itu tujuannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun yang penting. Ya'budun, qala Ibn Abbas, ya'rifun, mengenal aku. Kalau dulu ya'budun, orang mengartikan cuma riyadah. Sekarang dibalik. Ya. Kalau enggak thariqat yang kita kembangkan, mazhab yang kita ajarkan, akidah yang kita sedang pertahankan gak bisa berkembang. Hatta sifat 20 itu harus diringkas. Saya sudah meringkasnya, tinggal diselesain tulisannya. Jadi sifat 20 itu cukup digabung jadi 2 sifat. Gampang sekali, ntar kalau udah jadi buku kecil aja. Saya kirimlah ke sini insya Allah. Kita buat daurah di sini. Ya, kita tulis dalam 2 bahasa, Arabia dan Indonesia insya Allah. Biar jadi barokah insya Allah. Harus ada usaha untuk merevisi setiap saat. Karena kita adalah ibnu abna zamanina. Kita orang yang hidup zaman ini, bukan yang hidup beberapa abad yang lalu. Jangan terlena dengan masa itu. Kita tetap baca kitab mereka, lalu kita ambil mana yang jadi inti, kita kemudian balut lagi yang sesuai dengan zaman ini. Intinya nggak berubah. Ya, jadi dahulukan ma'rifat sebelum riyadhah zikir. Maka di sini wajib belajar sifat-sifat Allah, sifat 20. Tidak hanya ngafal, betul-betul diajarkan apa yang disebut wujud, apa yang disebut qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, ya, terus sampai selesai. Kemudian ma'rifatur rasul. Kalau thariqat lama, sholawat dulu baru ma'rifat rasul. Lagi-lagi thariqat lama. Kalau thariqat sekarang, ngaji syama'il dulu. Terus ngaji haqa'iq Nabi dulu. Sebenarnya Nabi itu struktur ilmu yang ada pada dirinya apa? Kok bisa Jibril yang setua itu nggak bisa tembus ke aras, tapi beliau bisa tembus. Kok bisa orang yang cuma umur 63 tahun merubah dunia? Dulu filosof namanya Socrates ya, itu bunuh diri. Nggak sanggup ngurusin kota kecil namanya Athena di Yunani. Nabi Muhammad SAW tidak pernah stres ngurusin umat. Nggak pernah stres. Beliau itu ternyata rahmatan lil alamin. Ketika dilempar oleh alamin, oleh orang Taif, kan dalam kalam-kalam irfan azwaq para wali, Nabi mengatakan, tapi ini bukan hadis ya, ini cuma kalam ilham. Al-alam minni wa ana minallah. Alam ini dariku, kalian itu terbitnya dari nurku.
Jadi ketika mereka melempar Nabi Muhammad, itu persis seperti anak kecil, dia marah sama ibunya karena nggak beliin jajan buat dia. Apakah ibunya balas? Pas dilempar, ibunya ambil golok. Emang begitu? Malaikat beda. Malaikat itu logikanya logika standar. Apa kata malaikat? Datang Sayyidina Jibril. Hei Muhammad, kalau aku balik ini kampung gimana? Taif pun dibalik sama malaikat Jibril. Kata Nabi, la. Fa innahum la ya'lamun. Mereka nggak ngerti. Aku ini adalah bapak ruh mereka. Kira-kira begitu kalau dimaknain. Kalau secara harfiah, fa innahum la ya'lamun. Itu ada rahasia di situ. Mereka nggak tahu kalau aku adalah bapak ruhnya. Mereka itu sumbernya dariku semua. Mereka itu adalah anak-anakku. Mungkinkah seorang tua kemudian ridho menghancur, membunuh anak-anaknya? Beda Nabi Nuh. Nabi Nuh kan bukan bapak ruh. Bukan sumber Nur Muhammad. Maka beliau doa, kan 950 tahun umurnya. Ya Allah, hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Karena kalaupun lahir pasti jadi kafir. Suuzon. Makanya Nabi Nuh, ya begitulah. Vakum, udah 900 tahun ngajar. Ustadz kita aja di sini baru 5 menit udah marah-marah. Ini 950 tahun wajar Nabi Nuh wajar. Tapi untuk seorang nabi itu nggak wajar. Nabi Muhammad tahan. Jadi Nabi Muhammad itu terkumpul pada beliau ujian semua para nabi. Ujian apa aja ada beliau. Pelajari kisah-kisah beliau. Maka di sini jangan hanya cuma baca maulid, tapi setiap maulid malam Jumat itu ada cerita Nabi per event. Ini bulan apa, ini bulan apa. Pakai kitab fikih sirah. Sudah ada terjemahannya kalau sulit bahasa Arabnya. Jadi ustadz-ustadz ini digilir atau ada yang pakar 1-2. Cukup dia yang bersanad kepada Al-Buti. Antum kan punya sanad kepada Syekh Al-Buti, muridnya. Berkisah tentang Nabi. Waduh, indahnya bukan main. Jadi kenali dulu Rasulnya, maka sholawat jadi ringan. Coba, saya datang sendiri ke sini. Mau nggak bawain saya air? Antum nggak kenal saya. Kan nggak mau. Tapi karena antum tahu, ada aja yang bawain air kan. Kalau enggak kan, saya bilang, ayo ambilin air. Ente siapa? Ya kan? Saya dijemput pakai mobil Al-Fard As-Samad. Itu kalau nggak kenal, nggak ada hubungan, nggak ada mahabbah, nggak mungkin. Lu siapa mau dijemput? Saya telepon. Gus, jemput aku dong. Kamu siapa? Sampean siapa? Tapi kalau kenal gimana? Oh siap Gus, orangnya di sana, kepalanya di sini. Paham maksudnya? Jadi sekarang dibalik semuanya harus direvisi. Ini kewajiban kita. Dan insya Allah kebangkitan itu ada di negeri ini. Maka istilah Nahdah. Kalau dulu Nahdlatul Ulama, sekarang saya menyebutnya Dahdatul Aulia. Kebangkitan wali-wali Allah. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Semoga kita bagian dari kekasih-kekasih Allah. Amin. Mau laki perempuan sama, ruh itu nggak laki nggak perempuan. Laki perempuan kan fisik aja deh. Gitu ya, Adinda Muhammad Ja'far. Orang mana itu? Al-Pasuruani. Yang kedua tadi apa? Oh tidak ada. Alladzi la ya'rifu Allah wa la ya'rif Rasulahu yaqulu anna al-mahabbah lillah wa lirrasul mutanaqidain. La, mahabbatullah hiya mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laula sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'arafna Allah. Laulahu ma'arafna Allah wa laula Allah ma'arafna Rasul. Terjawab? Ya. Jadi mahabbatur Rasul itu babun min bab mahabbatillah. Laula min babih ma dakhalna ila hadratih. Jadi mesti lewat pintu Nabi untuk masuk ke mahabbatullah.
Maka mahabbatur rasul awal min mahabbatillah tabaraka wa ta'ala. Mayuti'illah. Itu rasul dulu baru ke Allah. Mayuti'ir rasul faqad ata Allah. Kok bisa? Karena sang rasul memancarkan cahaya-cahaya yang semuanya merupakan pantulan dari zat, sifat, asma dan af'al Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi itu kalau ngomong A jadi karena pancaran dari sifatullah kun. Ya, jadi kun fayakun. Gitu ya.